himbauan masyarakat, permintaan publik melalui media sosial atau melalui manapun didengar oleh presiden dan dinyatakan vaksin gratis. Semoga saja negara ini segera keluar dari zona yang tidak aman dari COVID dan kita semua bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, voice of voiceless. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan mengupas banyak hal tentang beberapa yang sedang ramai diperbincangkan, banyak didiskusikan dan terus menjadi sorotan. Yang terbaru dari Hot News Podcast Mas Mansuri ini, kita akan membahas soal vaksin ya. Kita akan mencoba mendalami pernyataan presiden yang baru saja dikutip oleh kompas.com pada hari Rabu 16 Desember 2020. Ini kebetulan naiknya tadi jam 15.21, baru saja belum 1 jam nih ya. Pemerintah gratiskan vaksin COVID-19, ini kelompok yang jadi prioritas vaksinasi. Ya, dari Kompas ya. Saya bacakan. Kompas.com. Presiden Joko Widodo memutuskan vaksin virus corona akan diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut disampaikannya dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden. Jadi setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, ini persoalan budget negara nih, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Nah ini harus ditebelin nih, vaksin untuk masyarakat adalah gratis, sekali lagi gratis. Tidak dikenakan biaya sama sekali karena kita tahu banyak negara yang menggratiskan vaksin ya. Ujar Jokowi Rabu 16 Desember 2020. Ia pun menginstruksikan kepada jajarannya di semua kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah untuk memprioritaskan anggaran 2021 untuk program vaksinasi virus corona ya. Apakah ini dibebankan anggarannya ke pemerintah daerah saya tidak tahu. Tapi kurang lebih pernyataannya beliau begitu. Diberitakan Kompas.com 7 Desember 2020, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Kementerian Kesehatan menyebut ada 6 kelompok masyarakat yang menjadi sasaran prioritas vaksin COVID-19. Ada 6 kelompok nih. Karena memang vaksin ini juga terbatas ya. Tahap pertama masih terbatas. Satu kelompok itu adalah kelompok garda terdepan. Ya, ini yang wajib mendapatkan, pertama kali harus mendapatkan, yaitu petugas medis, para medis, kontak tracking ya, TNI Polri dan aparat hukum sebanyak 3.497.737 orang ya. Yang kedua ada tokoh agama, masyarakat, perangkat daerah ya, kecamatan, desa, RT RW dan sebagian pelaku ekonomi sebanyak 5.624.106 orang ya. Yang ketiga guru nih, ini guru juga penting karena sekolah proses belajar mengajar juga tersendat ya, tidak berlangsung, maka guru ini menjadi penting. Yang ketiga guru atau tenaga pendidik dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi sebanyak 4.361.197 orang ya. Nah, tidak hanya itu, tidak hanya guru, ada aparat pemerintah. Wah, ini duluan nih aparat nih. Pusat, daerah dan legislatif sebanyak 2.305.689 orang. Peserta BPJS, ini yang kelima ya, peserta BPJS penerima bantuan iuran PBI sejumlah 86.622.867 orang. Yang terakhir,
Masyarakat dan pelaku ekonomi perekonomian lainnya sebanyak 57.548.500 orang ya. Saya lanjut nih. Setiap orang akan menjalani 2 kali vaksin dengan jeda waktu 14 hari. Pemberian vaksin akan dilakukan dokter, perawat, serta bidang di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, swasta, serta institusi pendidikan. Vaksin yang akan digunakan di Indonesia ya, ini dalam berita itu, sebelumnya pemerintah telah menetapkan ada 6 jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi virus corona di Indonesia. Penetapan itu tertuang dalam keputusan Menteri Kesehatan nomor K0107/Kemenkes 9860/2020 tentang penetapan jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi COVID corona ya, virus di Siase 2019. Nah, ini saya sebutkan 6 jenis vaksin yang akan digunakan untuk vaksinasi ya. Yang pertama PT Bio Farma atau yang dikenal PT Farma ya, Bio Farma Persero. Ini milik BUMN ya. Ada AstraZeneca, ada China National Pharmaceutical ya, Group Corporation ya, Sinopharm ya. Ada Moderna, ada juga Pfizer ya, ada juga Sinovac Biotech ya. Ada 6. Saya lanjut, akan tetapi sampai saat ini vaksin Sinovac yang telah tiba di Indonesia sebanyak 1,2 juta dosis vaksin bernama CoronaVac itu tiba di tanah air pada Minggu 6 Desember. Ini banyak sekali perdebatan karena ada juga yang membahas soal BPOM-nya belum dan seterusnya ya. Vaksin virus corona tersebut dikirim secara langsung dari Beijing, Cina. Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin kini belum dapat dipergunakan karena Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM masih melakukan penelitian sebelum mengeluarkan izin penggunaan darurat. Meski begitu, pada awal 2021 rencananya sebanyak 1,8 juta vaksin siap pakai buatan Sinovac ya akan kembali dikirim ke Indonesia. Ini kira-kira gambarannya ya, bahwa vaksin dinyatakan gratis oleh pemerintah, oleh Pak Presiden tadi sudah menyampaikan. Tapi ada prioritas-prioritas, ada kelompok-kelompok yang memang diutamakan terlebih dahulu karena jumlah vaksinnya juga terbatas, anggaran negara juga terbatas. Ya, maka beberapa kelompok-kelompok itu yang prioritas itu diutamakan. Rincian daftar prioritas tadi sudah saya sebut, ada garda terdepan karena kenaikannya cukup signifikan. Teman-teman perawat ya, dokter, banyak sekali lalu lalang dijelaskan bahwa media menjelaskan banyak sekali yang tertular COVID ya. Ini yang harus mendapatkan sentuhan lebih maksimal dari pemerintah. Tadi sudah disebut daftar prioritas yang memang penting untuk dijalankan. Nah, ada beberapa selain itu ada beberapa tokoh agama, ada guru tenaga pendidikan dari PAUD ya, ada aparatur pemerintah, ada juga peserta BPJS atau penerima bantuan iuran ya. Ada juga masyarakat atau pelaku ekonomi lainnya. Ini masyarakat dan pelaku ekonomi ini yang paling rentan nih sebenarnya pedagang pasar tradisional. Karena di situ ada tawar menawar dan jumlahnya cukup tinggi, 1.700 sekian ya pedagang yang tertular. Maka pedagang itu merupakan kelompok yang harus diprioritaskan karena geliat ekonomi juga harus diperkuat ya, sehingga
itu menjadi prioritas bagi pemerintah. Ya apapun itu, bagaimanapun teknisnya, yang paling penting yang tidak aman dari COVID dan kita semua bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Dan yang paling penting, sampai pada vaksin itu kepada rakyat, sampai kepada rakyat, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan ya. Terus memakai masker, mencuci tangan ya. Itu harus terus dilakukan, harus dimanfaatkan, harus dijalani secara terus-menerus sehingga kita imun kita cukup kuat ya, kesehatan kita juga terjaga sehingga kita tidak rentan tertular COVID-19. Semoga harapan Presiden dan harapan kita semua sebagai rakyat Indonesia bisa terwujud, dan yang paling penting vaksin dari Indonesia yang dibuat anak negeri itu segera bisa dijalani berhasil dan didistribusikan kepada rakyat. Cukup sekian informasi terbaru dan terhangat di Hot News Podcast Mas Mansuri. Terus bersama kami di Podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.